Suamiku pewaris utama. Bab 3. Sebuah tamparan. Di pihak Hendy sendiri. Sejujurnya dia juga tidak percaya dan takjub, begitu mendengar saldo di kartu ATM-nya begitu banyak. Tapi dia memilih diam, walau dalam hati bersorak girang. Kalian yang di sana, tunggulah pembalasanku. Ujarnya penuh dendam. Tuan Carlos. Terima kasih karena telah melayaniku dengan baik. Puji Hendy kepada Tuan Carlos tulus. Itu sudah menjadi kewajiban saya untuk melayani Tuan Muda. Kedepannya, kapanpun dan dimanapun Tuan Muda membutuhkan saya, maka saya akan selalu siap untuk Anda. Jawab Tuan Carlos senang karena dipuji oleh tamu VVIP-nya. Saya pribadi mengundang Tuan Muda untuk makan bersama, di Golden Star Restaurant, jika Tuan Muda tidak keberatan. Tuan Carlos mencoba menarik perhatian Hendy dengan mengajaknya makan. Ini adalah kesempatan, untuk bisa mengenal orang besar, dan berkuasa dari perusahaan raksasa Birawa Group. Dengan dekat dengan pewarisnya, akan membuat tingkat pergaulan, dan status seseorang akan naik. Inilah kesempatannya, pikir Tuan Carlos licik. Lagi pula, bank tempat dia bekerja, adalah milik Birawa Group. Dengan bisa mencari perhatian, dan mengabdi pada Hendy, akan membuat hidupnya semakin maju dan berpengaruh. Ada budi ada balas, ada maksud ada tujuan. Itulah prinsip mereka. Terima kasih atas undangannya Tuan Carlos. Tetapi untuk saat ini, aku belum bisa. Mungkin lain kali saja, jawab Hendy menolak. Kapanpun Tuan ada waktu, saya dengan senang hati menunggunya. Jawab Tuan Carlos agak kecewa, walaupun berusaha disembunyikannya. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman dengan beberapa trik kotor, Tuan Carlos paham betul, apa makna dari penolakan itu. Walau kecewa, tapi dia tetap tersenyum pada Hendy. Kalau begitu aku permisi dulu. Ada urusan lain yang harus aku lakukan. Potong Hendy tiba-tiba, ketika terlihat Tuan Carlos akan mengutarakan maksud lainnya. Mendengar kata-kata itu, Tuan Carlos mengajukan diri untuk mengantar Hendy berkeliling kota. Tapi Hendy menolaknya dengan halus. Hendy walau masih muda, tapi dia juga paham akan falsafah hidup. Tuan Carlos yang bermanis muka dengannya itu, adalah untuk memanfaatkannya, demi keuntungan pribadi semata. Jadi dia menolak tawaran Tuan Carlos dengan halus. Sebaliknya, manajer yang dari tadi diam saja, dan sudah kembali dari mencairkan uang Hendy. Kali ini memberanikan diri bersuara. Mungkin Tuan membutuhkan tumpangan dari saya. Kebetulan hari ini jam kerja saya sudah habis. Jadi kalau Tuan berkenan, saya bersedia menggantikan Presdir untuk menjadi penunjuk jalan bagi Tuan. Ujarnya merayu. Dia berpikir, Hendy masih muda, tentu saja suka bersama dengan gadis cantik sepertinya. Tapi, tawaran yang begitu saja meluncur dari ucapan seorang perempuan muda, yang kecantikannya tidak diragukan lagi, membuat Hendy salah tingkah, dan sedikit terkesan kurang senang. Tapi karena pengalaman dan pertimbangannya, Hendy terpaksa menolak tawaran dari manajer bank tersebut dengan halus. Dia tidak mau mengecewakan salah satu di antara mereka. Maka dengan berat hati Hendy menolak tawaran itu. Penolakan Hendy yang tidak secara langsung itu, tentu saja membuat manajer Stefani kecewa. Tapi tak ada yang bisa dilakukannya terhadap Hendy. Siapa yang berani berurusan dengan Hendy saat ini? Jadi dia lebih memilih diam, daripada masih tetap memaksa, yang nanti akibatnya akan semakin buruk. Jam sudah menunjukkan angka pukul 4.30. Jadi sekitar 1 jam Hendy berada di bank itu. Sebelum semakin sore, Hendy memutuskan untuk pergi dari bank itu. Jadi dia bergegas turun dari lantai atas ke lobi bank,
didampingi oleh Tuan Presdir juga manajer Stefani. Kehadiran mereka bertiga, tentu saja membuat suasana sedikit ribut di tempat itu. Perhatian mereka tertuju pada Hendy. Banyak karyawan perempuan muda, yang mencoba tebar pesona, mencari perhatian Hendy agar meliriknya. Siapa orang itu? Wajahnya lumayan ganteng. Kalau dia mau, aku bersedia jadi pacarnya. Celetuk salah seorang gadis yang berada di lobi itu. Aku bahkan mau jadi simpanannya. Sambung kawan yang lain lebih gila lagi. Ses. Hati-hati kalau bicara. Nona Stefani nanti marah, bersaing dengan kita. Hardiknya memberi kode untuk diam. Saat itu, Hendy sudah keluar dari bank tersebut, dan segera menjauh dari bank itu. Dan memesan taksi online untuk mengantarkannya ke showroom mobil. Showroom mobil yang mau ditujunya, kebetulan tidak berapa jauh dari bank itu. Hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit berkendara. Hendy sudah berada dalam showroom mobil, itu pun disebabkan jalanan yang dilaluinya macet. Seorang perempuan muda dan satu orang sales penjualan mobil lainnya, bergegas datang menyongsong kehadiran Hendy. Kebetulan saat itu, tidak banyak calon pembeli yang masih bertahan, karena mungkin sudah terlalu sore untuk melakukan transaksi. Selamat sore Tuan. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya sales itu sesopan mungkin pada Hendy, walau dalam hatinya meremehkannya. Oh ya. Aku membutuhkan sebuah mobil keluaran dan model terbaru. Apakah ada? Tanya Hendy percaya diri. Oh ada Tuan. Mari saya tunjukkan barangnya. Kata sales itu agak geli, kemudian berjalan menuju ke sebuah mobil yang kelihatan tidak baru lagi. Apakah ini yang Tuan cari? Hah? Bukankah ini mobil bekas keluaran lama? Saya mau mobil dengan model terbaru. Jawab Hendy marah. Bukankah Tuan ingin mencari mobil keluaran terbaru? Ya mobil inilah. Bantahnya mulai ketus. Dia berperilaku demikian, karena dia menganggap Hendy tidak akan mungkin mampu membeli mobil keluaran terbaru. Dilihat dari penampilannya, bukan orang kaya, atau orang penting. Dilihat dari sudut pandang manapun, tidak akan ada yang percaya dengan Hendy. Jadi wajar kalau sales dealer mobil itu meremehkannya. Orang-orang yang kebetulan masih ada di tempat itu, menoleh ke arah Hendy dan sales itu. Ada yang memandang dengan mimik merendahkan. Ada yang kontan-kontan menghina. Ada pula yang nyeletuk dan ketus berkata, "Gembel sepertimu pantas dengan mobil bekas itu. Harganya pun tidak mahal. Cuma beberapa ratus ribu dolar saja." Celetuknya angkuh. Hendy yang mendengar kata-kata yang menghina itu, menolehkan kepala, ke arah suara yang menghinanya tadi. Alangkah terkejutnya laki-laki yang berteriak tadi, begitu melihat orang yang baru saja dihinanya. "Kau!" teriak laki-laki itu terkejut. "Tuan Hadwin ternyata. Kukira gembel mana?" Jawab Hendy acuh. "Kau yang gembel. Menantu yang tak berguna. Menantu sampah, menumpang makan dengan istri. Berani-beraninya kau menghinaku. Ternyata setelah diusir dari rumah Jadira. Sekarang kau benar-benar telah menjadi gembel." Hina Hadwin, menambah suasana semakin memanas, lalu melanjutkan hinaannya. "Kau mau beli mobil, tuh yang pantas untukmu," kata Hadwin dengan sombongnya. Mobil yang ditunjuknya, adalah mobil bekas, yang jauh lebih buruk dari mobil bekas sebelumnya. Hendy tidak peduli dengan hinaan lelaki itu. Dia memilih melangkah, berkeliling di ruang showroom tersebut. Hingga membuat Tuan Hadwin bertambah emosi. "Mau kemana kau?" teriaknya kasar. Tapi Hendy diam saja dan terus melangkah. Pandangannya tertuju pada sebuah mobil yang diletakkan di sebuah ruang tersendiri.
Bentuknya sangat elegan sekali, berwarna putih metalik di kanan kirinya, dan dibalut sedikit warna hitam di bagian bodi depan dan atasnya. Itu dia mobil yang kuinginkan. Batinnya dalam hati. Hei, hei, hei. Gembel macam kau. Jangan bermimpi untuk memiliki mobil mewah seperti itu. Kau tahu jenis mobil apa itu? Ha! Bentak Hadwin dengan sombongnya. Sayang, aku ingin mobil itu. Kau janji akan memberikan apa saja hadiah ulang tahun untukku. Ujar seorang perempuan muda, yang tiba-tiba terdengar di ruang itu. Hendy menoleh sekilas ke arah perempuan tersebut, seperti pernah mengenalnya, tapi lupa kapan dan di mana. Di sebelah perempuan itu, berdiri seorang pria sedikit berumur, mungkin sugar daddy-nya. Menggelengkan kepala, pertanda tak mungkin mampu membelikan mobil yang harganya selangit itu. Tapi dia tidak mau memperlihatkannya pada orang-orang yang ada di situ. Sales penjualan mobil bergegas maju, mendekati pasangan beda usia tersebut. Dengan sikap ramah yang dibuat-buat, sales tersebut memulai trik liciknya. Mobil itu pantas untuk tuan dan nyonya. Mobil keluaran terbaru, yang hanya ada satu-satunya di kota ini. Didapatkan dengan susah payah, dan diproduksi terbatas oleh pabrikannya. Mobil Lamborghini Mansory Carbonado GT. Itu namanya, dibanderol dengan harga $2 juta atau sekitar 30 miliar rupiah. Bermesin V12, 6,5 liter, dan daya maksimumnya 1.600 tenaga kuda. Mobil tersebut mempunyai akselerasi 0-100 per jam. Mobil itu bisa melaju kencang, dari 0-60 mil per jam dalam waktu 2,1 detik. Kecepatan maksimumnya 370 km per jam. Kalau tuan berminat, kami akan mengurusnya. Hari ini on-road untuk tuan. Ujar sales itu senang. Karena telah mampu menyebutkan spesifikasi mobil itu dengan lancar. Dia berharap, pria yang datang dengan perempuan muda tersebut akan tertarik dengan penjelasannya. Kalau mobil itu terjual, dia akan mendapat komisi yang tinggi dari dealer tempat ia bekerja. Bagaimana tuan? Apakah tuan berminat? Tanya sales itu masih tetap semangat. Bagaimana ini? Mobil itu memang bagus, tapi aku tidak mempunyai uang sebanyak itu. Saldo di tabunganku cuma ada $750.000, tak mungkin bisa membeli mobil semahal itu. Batin lelaki itu dalam hati gelisah. Lilian, kita lihat mobil yang lain dulu ya. Aku rasa mobil yang di sana, lebih bagus dari yang tadi. Pintanya beralasan, sambil bersungut-sungut. Perempuan muda yang dipanggil Lilian itu, beranjak menuju mobil lain yang dimaksud oleh pasangannya. Ketika dia melewati Hendy, kekesalannya semakin memuncak. Apa lihat-lihat? Dasar gembel. Cuih. Hardiknya sambil meludahi Hendy. Mendapat hinaan seperti itu. Hendy marah, dan ingin menjatuhkan tangannya pada perempuan kurang ajar tersebut, tapi sebisa mungkin ditahannya. Pria yang ada di sampingnya hanya diam saja. Tapi ketika dia melihat tangan Hendy terkepal, lelaki itu marah. Orang macam apa kau? Beraninya hanya pada perempuan. Kalau ingin memukulnya, sini. Lawan aku. Ujarnya sinis. Tidak bisa melampiaskan kemarahannya pada seorang perempuan. Maka lelaki itu yang menjadi korbannya. Plak. Ajari perempuanmu itu. Jangan kurang ajar pada orang lain, kata Hendy marah. Beraninya kau. Sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, Hendy memberi isyarat, dengan menunjukkan jari telunjuknya pada pria tersebut. Kita selesaikan di luar setelah ini. Aku Hendy, dan aku tidak akan lari. Tunggu saja. Ancam Hendy lagi. Lelaki yang kena tampar tadi terpana.
Belum pernah ada yang berani berurusan dengannya, apalagi menamparnya. Dia pewaris harta dan kekuasaan keluarga kaya tingkat 2 di kota B ini. Keluarganya sangat mengerikan tindak tanduknya. Tetapi orang yang menamparnya, jauh lebih mengerikan dari yang lelaki itu bayangkan. Orang-orang yang ada di situ terdiam, tidak menyangka bahwa Hendy berani memprovokasi pewaris keluarga Wills yang terkenal kejam itu. Manajer kepala showroom itu datang setelah mendapat laporan dari bawahannya bahwa telah terjadi keributan di lantai dasar tempat mobil-mobil dipasarkan. Bergegas dia turun untuk melihat kejadiannya. Begitu dia sampai, alangkah terkejutnya dia. Pewaris keluarga kaya dan berpengaruh di kota B sedang diintimidasi oleh seseorang yang berpakaian lusuh. "Berhenti!" teriaknya. Kemudian dia buru-buru datang menghampiri lelaki yang sedang diintimidasi tersebut. "Tuan Wills, aku mohon maaf atas kejadian ini. Aku akan mengatasi sialan itu," ujar manajer tersebut dengan percaya diri. Kemudian dia memanggil satpam showroom itu. 4 orang langsung datang memenuhi panggilannya. "Tangkap dia. Patahkan tangannya, karena telah berani memukul Tuan Wills, tamu penting kita hari ini," teriaknya lantang. "Tunggu. Aku datang ke sini ingin membeli mobil, tapi karyawanmu bersikap tidak sopan kepadaku," kata Hendy membela diri. "Membeli mobil? Memang apa kemampuanmu? Gembel sepertimu, apa mampu membeli mobil? Jangankan mobil, sepeda listrik saja kau tidak akan mampu membelinya," sanggah manajer itu sombong. "Aku ada uang, dan aku bisa beli mobil di sini. Bahkan yang termahal sekalipun," bela Hendy sambil melemparkan kartu berwarna kuning emas ke muka manajer itu. Puk! Terdengar suara benda ringan jatuh ke lantai. "Apa itu?" Batin manajer showroom sedikit takut. "Ini!" teriaknya terkejut. "Gesek itu di mesin pembaca kartu. Aku ingin membeli mobil yang ada dalam ruangan itu. Sejujurnya aku sudah tidak berminat untuk bertransaksi di showroommu ini. Tapi aku butuh mobil untuk berbelanja di warung. Jadi cepat urus transaksinya," bentak Hendy emosi. "Dasar pembohong, pembual. Kau pikir dengan memegang kartu kuning itu, kau sudah dianggap kaya? Itu bisa dibeli secara online," celetuk Tuan Hadwin memprovokasi Hendy. "Benar Nona. Gembel ini dari tadi ingin membeli mobil itu. Tapi cuma untuk gaya. Pakaiannya saja sangat lusuh, yang dibeli di pinggir jalan. Mana mungkin bisa membeli mobil mahal itu," bela sales sombong tersebut dengan kesan menjilat. "Nona Jacqueline, sampah tak berguna ini hanya berhayal untuk bisa memiliki mobil. Tapi kau harus tahu, dia adalah menantu yang terbuang. Dia baru saja diusir oleh keluarga mantan istrinya. Sehari-harinya saja, dia menumpang makan dengan mantan istrinya. Mana mungkin dia punya uang?" Jelas Tuan Hadwin merasa hebat. Antara percaya atau tidak manajer showroom itu menjadi dilema. Siapa yang harus didengarnya? Begitu dia sudah bisa memutuskan masalahnya, tiba-tiba datang direktur showroom mobil itu, didampingi oleh 2 orang pengawalnya. "Ada apa ini?" serunya membahana di ruangan itu. Semua orang terdiam, termasuk Tuan Hadwin, tapi cuma sesaat. "Tuan Victor, kebetulan Anda datang. Kalau tidak showroommu yang bermartabat ini, akan terus dikotori oleh sampah tak berguna itu." Dia bekas menantu terbuang dari keluarga Wolf. Dia bermimpi ingin membeli mobil di showroommu. Jadi lakukan yang terbaik, agar dia berpikir 2 kali untuk datang ke sini lagi, ujar Tuan Hadwin memprovokasi. Tuan Victor tidak memperdulikan Hadwin. Dia malah melangkah mendekati Hendy dengan sikap angkuh. Di matanya, Hendy tidak lebih dari gembel pengemis,
yang telah mengotori showroom itu. Tapi sebagai orang yang sudah berpengalaman, tentu saja dia tidak mau merusak reputasinya, hanya gara-gara masalah sepele. Apakah benar kamu ingin membeli mobil di showroomku ini? Tanya Victor terkesan merendahkan Hendy. Benar. Aku ingin membeli mobil itu, tapi karyawanmu juga manajermu terlalu menganggapku remeh. Apakah begini pelayanan di tempatmu? Tanya Hendy dengan intonasi tinggi. Punya kebiasaan apa kamu ingin memiliki mobil itu? Tak tahukah kau, mobil itu keluaran terbaru tahun ini. Harganya pun sangat tinggi. Apakah kau mampu? Tanya Victor merendahkan Hendy. Jangankan sebuah mobil. Showroommu saja bisa aku beli. Bela Hendy mulai marah. Apa? What? Yang benar saja. Gila. Teriak orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, tapi Hendy cuek dengan sekitar. Dia sudah mulai jengah, muak dengan orang-orang itu. Sekarang begini saja. Mari kita bertaruh. Kalau aku bisa membeli mobil itu, apa yang akan kau pertaruhkan? Tantang Hendy penuh kemarahan kepada Victor juga yang lain. Ha, dasar sampah. Kau pikir kau siapa? Ujar Hadwin penuh kesombongan. Diam kau. Hardik Victor geram pada Tuan Hadwin. Dia lebih tertarik dengan tantangan Hendy daripada melayani Tuan Hadwin. Mendapat hardikan yang keras itu, Tuan Hadwin merasa tersinggung, dan memutuskan untuk pergi saja dari tempat itu. Lalu tanpa menoleh lagi, dia bergegas keluar. Tapi sebelum keluar, dia sempat berucap, awas jangan tertipu oleh gembel itu. Ujarnya sambil melangkah. Baiklah kalau begitu. Kalau kau bisa membeli mobil itu, aku akan berlutut di kakimu dan memanggilmu kakak. Tapi jika kau berbohong, aku akan mematahkan tanganmu. Ancam Victor kepada Hendy. Bagus. Bagaimana denganmu Nona Sales? Tanya Hendy mengintimidasi. Aku. Kenapa aku? Bantahnya. Kamu dari tadi sangat meragukan kemampuanku. Apakah kau mau bertaruh denganku juga? Dian kembali mengajukan pertanyaan yang sama padanya. Siapa takut? Kalau kau bisa membeli mobil itu, aku akan bersujud di kakimu, dan rela dipecat. Tapi kalau kau kalah, kau harus melukai mulutmu yang kotor itu. Jawabnya. Bagaimana denganmu manajer? Apakah kau ingin bertaruh juga? Tanya Hendy pasti. Aku tidak berani tuan. Jawabnya takut, karena dia tahu apa artinya kartu kuning emas itu. Kalian tunggu saja. Aku akan buktikan, bahwa aku bisa beli mobil rongsokan itu. Teriak Hendy marah. Sekarang bawakan alat pembaca kartu ke sini. Aku ingin kau menunjukkan, bahwa aku punya kemampuan. Hendy percaya diri menantang mereka. Mendengar kata-kata Hendy yang penuh percaya diri itu, Direktur Victor terkejut, lalu memandang manajernya dengan penuh tanda tanya. Jacqueline, kartu apa yang dimaksud oleh pria ini? Tanya Victor. Tuan. Ini kartu diamond milik Tuan itu. Jawab Jacqueline gugup. Apa? Kartu diamond? Tanya Victor sambil berusaha merebutnya dari tangan Jacqueline. Sebagai orang yang sudah lama malang melintang hidup di dunia kelas atas, tentu saja dia tahu apa makna kartu diamond tersebut. Tidak sembarang orang bisa memiliki kartu tersebut. Kalau Hendy bisa memilikinya, berarti dia mempunyai latar belakang yang tidak biasa. Tubuh direktur itu sudah mulai menggigil. Langit seakan runtuh di kepalanya. Sial. Kenapa aku lengah seperti ini? Kalau aku tak bisa menangani, habislah aku sekarang. Gerutunya dalam hati. Cepat. Bawakan mesin pembaca kartu ke sini. Cepat. Teriaknya tak sabar. Tak berselang lama.
Seorang karyawan laki-laki datang, membawakan mesin pembaca kartu. Tuan Victor segera mengambil mesin itu, kemudian menggesekkan kartu yang dipegangnya ke mesin pembaca, lalu terdengar suara ting. Pertanda transaksi berhasil. Sekarang tubuhnya linglung. Mesin pembaca kartu terlepas dari tangannya, tapi cepat disambut oleh karyawan tadi. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi? Siapa sebenarnya kamu? Tanya Tuan Victor gemetar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan. Ucap sales showroom dengan tubuh mulai keringatan. Mesin itu pasti rusak. Tak mungkin benar. Celetuk yang lain. Sementara bagi manajer Jacqueline, tidak begitu terkejut, tapi sempat terpana dan melongo. Sedari awal dia tahu bahwa kartu itu bukan kartu sembarangan. Maka setelah dibuktikan, ternyata memang benar adanya. Ini kesempatanku untuk mendekatinya, tapi apakah dia bisa memaafkanku? Batin Jacqueline dalam hati. Tuan kalau boleh tahu, dengan siapa saya saat ini berhadapan? Tanya Tuan Victor sudah mulai bersikap hormat pada Hendy. Bukankah di kartu itu tertera namaku, rekeningku, juga ada data diri? Kau tentu tahu siapa aku. Ya, Tuan benar. Mari Tuan, saya akan melayani Tuan di ruang pribadiku. Ucapnya merendah mencoba menjilat. Tidak perlu. Kau urus saja surat-surat mobil yang diperlukan. Aku tunggu 10 menit. Aku sedang terburu-buru. Cuek saja Hendy berucap. Segera dilaksanakan Tuan. Jawabnya sambil memandang Jacqueline. Manajer yang dipandang cukup mengerti apa arti pandangan bosnya itu bergegas dia pergi, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, agar mobil itu on-road hari itu juga. Sementara di pihak sales showroom sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa, diam terpaku di tempat. Kesadarannya memburuk, setelah kalah taruhan dengan Hendy, yang sejak awal selalu direndahkannya. Dia berharap ada satu keajaiban, yang bisa merubah keadaan. Tapi sekian detik ditunggu, keajaiban itu tidak pernah datang, malah kesialan yang diterimanya. Bunyi benda tumpul beradu dengan lantai terdengar. Hendy menoleh ke arahnya. Di sana didapati, Tuan Victor yang tadinya bersikap angkuh, kini terlihat sedang berlutut ke arahnya. Tuan. Maafkan kesalahanku. Aku terlalu memandang rendah orang lain. Mulai hari ini, aku tidak akan bersikap arogan lagi. Melihat bos showroom berlutut, sales sombong pun ikut berlutut, berharap mendapatkan pengampunan dari orang yang dari tadi dihinanya. Kakak, terimalah hormat adikmu yang rendah ini. Terlihat Victor masih berlutut gemetar dan kelihatan tulus mengucapkannya. Tuan aku salah. Tolong maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi sikap buruk seperti itu lagi. Tolong maafkan aku. Pintanya memelas sambil membenturkan keningnya 3 kali ke lantai. Untukmu Victor, bangunlah. Hormatmu ku terima. Kau akan berguna untukku di kemudian hari. Dan untukmu Nona Sales. Hendy berhenti sejenak sambil menunjuk seorang gadis sales lain yang berdiri diam sedari tadi, kemudian melanjutkan berkata. Berikan komisi penjualan mobil padanya, karena dia berusaha membela aku tadi. Untukmu gadis sombong. Hendy menggantung lagi ucapannya, membuat sales yang ditunjuk semakin ketakutan. Sesuai dengan janjimu. Apa yang harus kau lakukan? Hendy memandang Victor, pertanda meminta sesuatu darinya. Menyadari bahwa pandangan yang diarahkan padanya tidak biasa. Victor mengerti bahwa, Hendy meminta tindakan lebih untuk sales yang sombong itu. Sambil menepuk-nepuk debu yang tidak seberapa di tangannya,
Victor berkata pada sales arogan tersebut. Mulai hari ini, kau dipecat. Gajimu akan dipotong untuk membayar ganti rugi, atas sikapku yang kurang ajar itu pada pelanggan pentingku. Tapi Tuan, diam. Hardik Victor menghentikan sanggahan yang ditujukan padanya. Pergi kau dari sini. Teriaknya keras. Dengan tubuh limbung, sales itu pergi, sambil menangis menyesali tindakannya. Dan untuk Murina, segera ambil bonusmu di bagian keuangan. Perintah Victor padanya. Terima kasih Tuan, ucapnya senang, sambil membungkukkan badannya ke arah Victor dan Hendy, kemudian melangkah pergi. Sementara itu Tuan Wills, begitu mendengar ada kartu diamond di ruang tersebut, apalagi milik orang yang barusan tadi coba untuk diprovokasinya, tubuhnya gemetar. Sebagai orang yang juga mempunyai pergaulan luas di tingkat atas, dia tahu apa arti kartu diamond itu. Kalau Hendy bisa memiliki kartu tersebut, berarti statusnya jauh lebih tinggi darinya. Setahunya di kota B, atau mungkin di negara itu, hanya ada 3 orang yang memiliki kartu diamond tersebut. Itu berarti dia tidak boleh sembarangan mengusiknya. Lalu dengan terburu-buru, dia datang menghampiri Hendy dan berkata, Tuan, hari ini aku menyadari, bahwa di atas langit masih ada langit. Maafkan perlakuan keras kami tadi, terutama wanitaku yang tidak tahu diri itu. Hani, untuk apa meminta maaf padanya? Sekali gembel tetap gembel. Plak. 1 tamparan melayang. Cepat minta maaf. Kalau tidak, ku habisi kau, ancam Tuan Wills emosi. Bukan pembelaan yang didapat oleh Lilian, malah tamparan keras yang diterimanya. Kau menamparku demi membela gembel itu. Plak. Belum sadar juga kau, pergi. Teriaknya sambil mendorong Lilian keras. Tubuh Lilian mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, tidak menyangka akan mendapat perlakuan keras dari pasangannya. Hendy dan orang-orang yang melihat drama itu, hanya diam saja, tapi sedetik kemudian dia berkata, apa kita jadi menyelesaikan urusan kita di luar Tuan Wills? Aku tidak berani Tuan. Sudah tidak ada masalah lagi bagiku. Jadi mohon, Tuan memberi muka padaku. Ucap Wills ketakutan tatkala menatap Hendy. Hendy terdiam memandang tubuh Wills yang gemetaran di depannya. Orang ini bisa kumanfaatkan nanti. Batinnya. Baiklah Tuan Wills. Hari ini kau kuampuni. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Ucapan Hendy menggantung. Nanti akan ku beritahu apa yang harus kau lakukan. Terima kasih Tuan. Panggil saja aku Wills. Aku bawahan Tuan sekarang. Ucap Wills merendah. Hendy cukup senang mendengar perkataan itu. Kemudian mengalihkan pandangannya pada Victor yang sudah berdiri dari berlututnya. Saya juga akan bekerja untuk kakak. Apapun tugas yang diberikan akan saya lakukan untuk kakak bos. Walau mereka belum begitu mengenal siapa Hendy, dan latar belakangnya, tapi mereka sudah tunduk dan patuh. Apalagi setelah dia mengetahui jati diri Hendy yang sesungguhnya. Ini kartu namaku Tuan. Kalau Tuan membutuhkan bantuan saya, hubungi nomor itu. Wills mulai formal bersikap, dengan mengganti sebutan aku ke saya pada Hendy. Saya juga memberikan ini untuk bos. Victor juga mengganti sebutan kakak menjadi bos pada Hendy, sambil mengeluarkan kartu namanya. Hendy menerima kedua kartu itu, dan menyimpannya di saku. Saat itu manajer showroom tiba, berjalan tergesa-gesa menuju mereka, dan memberi map berwarna biru pada Hendy. Terima kasih. Ucap Hendy datar tanpa melihatnya lagi. Beberapa saat kemudian, Hendy sudah berada di jalanan mengendarai mobil Lamborghini-nya, sambil menikmati enaknya menjadi orang kaya.
Orang-orang yang sedang lalu lalang di jalanan, terpana melihat mobil Lamborghini tersebut. Mereka berusaha mengabadikan mobil itu dengan handphonenya, dan mempostingnya di media sosial. Mobil yang Hendy bawa itu, hanya ada satu-satunya di kota B. Pemberitaan sudah ramai sebelum mobil itu sampai. Karena pihak showroom telah merilis pemberitaan, akan datangnya mobil Lamborghini keluaran terbaru yang sangat elegan. Berita itu tentu saja membuat orang-orang kaya kepincut, dan ingin memilikinya. Tapi begitu tahu harganya yang selangit, mereka mundur teratur. Tapi hari ini, mereka melihat bersama, mobil yang menjadi pembicaraan hangat di kota B sedang berkeliaran di jalanan. Entah siapa yang beruntung memilikinya. Tentu saja bukan orang biasa, pikir mereka. Sementara itu, Hendy terus melaju dengan mobilnya di jalanan. Dia tahu apa yang orang-orang buat, karena mereka memfotonya secara terang-terangan, tapi dia cuek saja. Hendy kemudian memutuskan untuk tidak meladeni ulah mereka, jadi dia terus saja melaju di jalanan yang sudah mulai ramai itu, karena orang-orang yang bekerja di kantor sudah mulai bubar. Sebentar saja postingan yang mereka ambil tadi, dan memvideokannya, menjadi viral dan menjadi trending topik di sosmed. Banyak yang iri melihatnya, banyak juga yang mencibir, paling-paling mobil bekas batin mereka. Siapa pemilik mobil itu ya? Aku mau jadi pacarnya. Aku mau jadi simpanannya. Aku mau jadi istrinya, walau yang keberapapun. Ganteng. Ajak kami dong naik mobil itu. Aku saja. Jangan mau, denganku saja. Aku akan melayani ganteng dengan sepenuh hati. Terdengar celetukan gadis-gadis sosialita, juga yang sedang mondar-mandir di jalanan. Baik dengan mobil maupun pejalan kaki, ataupun yang sedang duduk-duduk di kafe, yang tersebar di jalanan kota itu. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama dengan mobil itu. Tidak ada yang tidak tertarik dengan mobil Lamborghini keluaran terbaru tersebut. Semua jatuh cinta padanya. Keluh Hendy sambil menggelengkan kepala mendengar celetukan gadis-gadis itu. Begini ternyata, rasanya menjadi orang kaya. Kasihan kau Hendy. Kemana saja kau selama ini? Monolog Hendy dalam hati sambil mengulum senyum. Bersambung.